Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Koi Channel. Oke, Lur. Jadi pada hari ini aku lagi bersama perwakilan angkatan 5 mau wawancara dulur-dulurku nih. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Halo Mas Ucen. Halo. Ngapain kenalan atau nama? Kenalan sama mas-masnya. Halo Mas. Halo Mbak. Kita kenalan dulu Mas sama dulur-dulur. Siap. Nama saya Said Husain Anur Alatas. Saya dari angkatan 5. Oke, kalian di sebelah Mas Ucen? Oke, nama saya. Sebelah Mas Ucen? Oke, nama saya. Baik, nama saya Rizky Agil Prasetyono. Biasa dipanggil Agil ya. Oke, yang Mas ujungnya? Baik, nama saya Alfigo Ramanda, sering dipanggil Mas Vigo. Oke, jadi Lur, yang ini Mas Ucen, yang tengah Mas Agil, dan yang paling ujung kumis tebal Mas Vigo. Jadi sebelum kita bicara panjang lebar nih tentang gimana mereka bisa masuk SH Winongo, pasti dulur-dulur penasaran gimana mereka pertama kali tertarik untuk ikut latihan pra-SH. Nah, untuk itu kita bertanya ke Mas Ucen dulu. Mas Ucen, gimana bisa tahu latihan pra-SH terus ikut latihan pra-SH? Jadi awalnya kan saya ada tetangga nih. Dia ikut pra-SH. Sebenarnya tahu SH Winongo sih dalam juga dari tahun 2017-an. Terus 2019 awal itu habis tahun baru ketemu tetangga. Kebetulan angkatan 4. Jadi dia kan latihan, saya nengokin. Oh, rupanya ada SH Winongo di Batam ini. Jadi lama-lama kan ngobrol-ngobrol ya ikut masuklah, tertarik. Siapa tuh Mas kalau boleh tahu angkatan 4-nya? Itu Mas Aiman. Mas Aiman ya. Ya. Oke Lur, jadi Mas Aiman ini juga saudara kita tapi dia angkatan 4. Oke, kalau itu cerita dari Mas Ucen nih, cukup menarik ya. Oke Lur, selanjutnya lanjut ke Mas Agil nih. Mas Agil, gimana ceritanya Mas bisa tertarik ikut latihan pra-SH sampai cer? Baik, saya dulu cerita saya awal mula saya tahu SH Winongo ada di Batam. Saya tahu dari mas-mas saya yang sudah pacaran duluan daripada saya, yaitu yang namanya Mas Bagas. Terus dia mengajak saya untuk masuk SH Winongo. Terus saya bertanya sama dia, apa benar di Batam sudah ada SH Winongo? Udah ada, kata dia. Udah, saya ikut masuk, saya mencoba. Terus saya latihan beberapa minggu, saya cocok dengan latihannya dan nyaman saya di SH Winongo sehingga sampai saat ini. Itu saja. Berarti Mas Ucen sama Mas Agil tadi tertarik pra-SH gara-gara ada yang ngajak lah ya dari angkatan 4, Mas Bagas sama Mas Aiman. Tapi untuk Mas Agil lebih udah tahu duluan ya Mas? Iya. Kalau Mas Vigo gimana Mas ceritanya bisa masuk? Baiklah, jadi pertamanya saya tahu SH Winongo itu sebenarnya udah lama ya. Dari kenal SH Winongo itu udah lama. Kebetulan memang saudara-saudara saya rata-rata memang ikut SH Winongo. Maka dari itu saya penasaran apa sih SH Winongo itu gimana. Jadi mau nggak mau saya ikut. Kebetulan juga kemarin diajak juga sama adik saya yang namanya Mas Andres dari angkatan 3 ya. Diajak masuk silat SH Winongo. Jadi saya karena penasaran saya terima ajakan tersebut dan mengikuti latihan. Setelah beberapa bulan pertama mungkin saya ada sedikit rasa malas ya, karena ya biasalah mungkin sering main kan, tapi lama-lamaan mungkin karena saya disupport terus sama mas-masnya, sama saudara-saudara saya, jadi kelanjutan sampai sekarang. Tadi saudara-saudara tuh, karena saudara-saudara Mas banyak ikut SH Winongo, itu saudara kandung atau saudara gimana? Dari saudara kandung. Dari saudara Iya. kandung. Mas Andres adik kandung Mas? Enggak, adik sepupu sih, jangan dekat aja. Oh gitu. Berarti Mas Andres tuh yang masuk ya di SH Winongo. Iya, benar. Selanjutnya nih Mas, kan masnya ini dari angkatan 5 ya semuanya. Gimana sih Mas cara latihan angkatan 5, ada nggak perbedaan yang signifikan sama angkatan-angkatan lainnya? Boleh dijawab bebas, random, siapa yang mau duluan jawab?
Ya mungkin kalau dari segi latihan dibanding angkatan sebelumnya itu agak lumayan bisa dibilang enak lah. Bisa ditanyalah sama mas-mas yang dari luar kan. Cuman ya kalau dibilang lebih enak dari angkatan sebelumnya pun nggak terlalu juga, karena fisiknya pun ada juga, dan dari lain-lain macam pernafasan atau apapun. Kalau dibandingkan setelah angkatan kami itu mungkin agak pengurangan sedikit ya, agak berbeda aja. Kalau dari Mas Vigo sama Mas Agil gimana? Kalau dari saya kayaknya kalau misalnya dibanding angkatan 5 sama angkatan 6 itu yang berbeda cuma di materi. Mungkin ada perubahan materi sedikit sih untuk angkatan 6. Kalau Mas Agil gimana? Ada tambahan? Kalau menurut saya buat adik-adik angkatan 6 saya ada perbedaan tentang rasa persaudaraan. Karena di sini kita di Esa Winongo namanya saja sudah persaudaraan Setiahati Winongo. Jadi kita di sini diajarkan tentang persaudaraan. Mungkin saya sendiri ikut mengurusi untuk di adik-adik saya di angkatan 6. Jadi saya tahu perilaku mereka seperti apa, dan saya bandingkan dari angkatan saya sendiri dan angkatan bawahan saya, khususnya angkatan 6, itu masih sedikit kurang persaudaraannya. Maka itulah kita membinanya lagi untuk melatih persaudaraannya biar lebih kuat. Ada lagi yang mau ditambahin? Mungkin cukup itu ya. Berarti dari Mas Ucen tadi kalau masalah fisikan atau cara latihan lebih enak lah ya daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Terus tambahan dari Mas Vigo, kalau ada pembakuan materi, jadi ada perubahan materi sedikit dari angkatan 1 sampai 5, terus yang 6-nya agak berbeda karena dibakukan semua agar gerakannya sama persis. Nah, kalau dari Mas Agil tadi juga nyampaikan kalau kurangnya persaudaraan angkatan 6. Mumpung nih belum kecer, jadi lebih dikuatkan lagi gitu Mas ya. Benar ya, benar. Oke, kita lanjut ya Mas. Gimana kalau kita bicara tentang suka dan duka nih? Pasti banyak lah, atau Banyak. kesal atau gimana gitu dalam latihan. Ya. Jadi siapa yang mau jawab duluan? Jadi kalau suka duka itu bisa dibilang banyak lah. Sukanya itu kan misalnya ngapa-ngapain pun bareng-bareng lah, sama lagi yang cocoknya nih kan. Persaudaraannya terasa, apalagi pas detik-detik mau kecer itu. Kami sempat jual barang-barang sayangan. Saya jual sepatu kesayangan tuh. Dulur yang lain pun banyak juga lah. Kalau dukanya kemarin paling ada insiden-insiden ya. Misalnya pas UKT ada Mbak Neha sendiri yang menjadi korban. Itu. Kalau dari Mas Agil atau Mas Vigo gimana? Kalau dari saya nggak jauh beda dari Mas Husen, karena satu angkatan juga kan. Jadi memang sukanya memang karena rasa persaudaraan, dukanya memang pas mungkin kena hukuman ya, karena mungkin angkatan kita masih dibilang angkatan bandel gitu, kurang disiplin lah, gitu sih dukanya. Kalau dari Mas Agil gimana? Mungkin kalau saya untuk menambahkan saja, karena kami satu angkatan nggak jauh berbeda semuanya. Jadi sukanya itu tadi tentang persaudaraan, dan kalau dukanya ya mungkin memang di angkatan 5 ini memang anaknya bandel-bandel. Memang masih bisa dibilang bandel dan juga kurang disiplin. Tapi alhamdulillah setelah keceran ini banyak yang berubah. Alhamdulillahnya banyak yang berubah. Berarti sekarang tuh udah mendingan lah ya setelah kecer berlakunya seperti ada pesawat lewat. Kenapa itu? Jadi gimana Mas siswa di angkatan 5 untuk cewek dan cowoknya? Kalau untuk cowoknya itu kurang lebih ada 27 orang ya. Kalau untuk yang Sri Kandinya sendiri ada kurang lebih 11 orang. Jadi total pas ya 38. Iya. Ini Mas terakhir, kalau untuk pesan dan kesan selama latihan dan untuk pesan ke adik-adiknya, silakan Mas, yang mau duluan boleh. Pesan saya buat adik-adik saya, semangat latihannya karena mungkin bentar lagi ada keceran di Batam. Jadi tetap semangat, sama ditambah lagi rasa persaudaraannya ya. Dari saya sendiri, dari Mas Agil,
mungkin buat untuk adik-adik saya dan saudara-saudara seasuhan untuk terus semangat untuk adik-adiknya, terutama khususnya untuk angkatan 6, semangat untuk latihannya, bentar lagi kalian kecerahan dan semoga kalian bisa berubah dari yang sebelum-sebelumnya dari segi akhlak maupun segi perilaku kalian. Dan untuk dulur-dulur seasuhan, semangat terus Mas, jangan malu untuk datang ke tempat latihan dan jangan malu untuk mencari saudara-saudara kalian. Oke Mas Vigo sama Mas Agil udah, dan Mas Uca nih. Oke, mungkin untuk pesan-pesan untuk adik-adik angkatan 6 dan 7, tetap terus semangat latihan. Ya, khususnya lagi angkatan 6 karena sebentar lagi kan udah mau mendekati kecerahan. Kalau dari segi persaudaraannya mungkin sekarang udah alhamdulillah lumayan nampak lah. Sekarang udah mulai kompak, mulai seperti kita juga ya, jual-jual barang udah nampak juga. Ada yang kemarin sampai yang jual burung. Jual burung. Iya, iya. Tapi bagus, tetap tetap dieratkan persaudaraannya. Mudah-mudahan angkatan 7 juga betah latihan. Ya nikmati aja prosesnya karena nggak ada pendekar yang kuat tanpa latihan yang keras juga. Berarti itu pesan dan kesannya untuk adik-adik terutama angkatan 6 sama 7 buat eratin persaudaraannya. Dan pesan dari saya sendiri dari Sri Kandi angkatan 5, semoga adik-adik dari angkatan 6 yang mau kecer tahun ini bisa kecer semua tanpa kendala. Amin. Nah, itu saja untuk wawancara kita ya Mas. Terima kasih untuk waktunya. Oke Lur, terima kasih udah nonton video dari Koi Channel. Jangan lupa untuk terus like, comment, share, and subscribe Koi Channel. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.